Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pelajaran untuk jam 2 ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita dapat siang hari ini dapat berguna bagi kita dan teman-teman yang lain yang tidak berangkat hari ini. Semoga saja. Ayo. Untuk ketua kelasnya, ayo pimpin berdoanya. Alhamdulillah. Punya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna faman amin ya rabbal alamin. Untuk absennya yang tidak berangkat nanti bilang apa ya? Ayo, Alhamdulillah. Ada nggak? Hadir. Said, Hadir. Basrul, Hadir. Rio, Alfa. Sandi. Izin. Izin kenapa? Izin. Oke. Ini yang masih cuma bertiga, yang lain mana? Apa dalam keadaan hujan ini ya? Mungkin ya. Mungkin banyak yang nggak datang gara-gara hujan. Oke. Ayo semuanya dibuka bukunya. Halaman 209. 209. Ini pelajaran kemarin masih hafal pelajaran kemarin. Kita ini pelajaran kemarin itu sudah masuk di bab 2 dalam bab sholat Jumat ya. Dalam bab sholat Jumat kita sudah masuk yang kedua yaitu A, syarat wajib sholat Jumat. Ayo yang depan ini baju merah. Ayo Said, ada berapa syarat wajib sholat Jumat? 6. Sebutkan. Islam. 2. Balik. Apa? Balik. 3. Berakal. 4. Laki-laki. 5. Orang yang tidak sakit atau dalam keadaan sehat. Oke. Terus 6. Orang yang mungkin. Orang yang menetap mukim atau tidak sedang musafir. Oke. Lupa. Yang tengah, sebutkan. Yang pertama Islam. balik, Berakal. laki-laki, orang yang sakit atau orang dalam keadaan sehat. Kembali. Kita cuma belajar nggak? Tidak Pak. Yang kelima, tidak sedang sakit atau orang sehat. Orang yang sehat. Nah, yo. Orang Yang keenam, mukim atau orang yang menetap. oke. Yang ujung, yang belajar ya tadi malam. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, yuk. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat laki-laki, kelima orang yang tidak sakit atau sehat, Ya. kelima orang yang bermukim atau menetap. Oke, itu kemarin adalah syarat wajib sholat Jumat. Nah, kalian kemarin sholat Jumat enggak? Alhamdulillah. Salat. Oke. Kita masuk yang B. Sekarang syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Tulis. Bagaimana? Bagaimana kalian? Nah, pakai kitab enggak? Kitab ya. Ayo. Dicerna. 1. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh sebab itu, sholat Jumat tidak sah dilaksanakan di ladang yang penduduknya hanya singgah untuk sementara waktu. Untuk yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat tidak sah hukumnya apabila dilaksanakan sendiri-sendiri.
para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang mendirikan sholat Jumat. Sebagai ulama yang mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Kalian sholat Jumat di mana? Masjid. Masjid. Terus kalian kalau berangkat itu biasanya jam berapa? Di sini zuhur jam berapa? Jam 12. 10. Karena sholat zuhur sama halnya dengan waktu sholat Jumat. Kita di sini cuma hanya laki-laki ya. Kalau perempuan tidak disarankan sholat Jumat. Tapi saya pernah kalau nggak salah itu pas di masjid mana itu kan, terus saya melihat ada perempuan ikut sholat Jumat. Saat sholat Jumat itu kita berbeda pendapat di salah satu ulama. Saya belum pernah meneliti tentang ulama tersebut, tetapi saya pernah bukan praktek, tapi kita ibaratkan tidak sengaja bertemu, tidak sengaja karena kita kan pas keadaan musafir kan tidak wajib atau syarat wajib tadi kan tidak wajib sholat Jumat, tapi kita ingin menunaikan sholat Jumat, kita berdiri di suatu masjid. Dan saya pernah itu kalau nggak salah masjid agamanya, kalau kita kan mazhab Syafi'i, terus Nahdlatul Ulama, kalau nggak salah itu LDI. Pas saya sholat Jumat itu, saya menemukan makmum sholat Jumat itu perempuan, ada perempuannya. Di situ saya kaget, saya belum sempat bertanya, belum sempat meneliti. Mungkin lain kali tugas-tugas kalian itu harus meneliti. Kalian kan sekarang sudah kelas 7 SMP sekarang itu harus bisa meneliti ya. Meneliti ya, setidaknya kita tahu kok bisa perempuan itu nggak bisa sholat Jumat. Kenapa nggak nggak diwajibkan sholat Jumat? Searching nggak apa-apa. Nanti baru kita diskusikan, ya. Paham? Oke. Tadi masih yang satu dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Yang dimaksudkan adalah masjid terdekat. Ibaratkan kita ada di Jernih kan. 20 meter itu ada masjid. Terus yang sebelah kanannya lagi rumah kita itu sekitaran 1 kilo. Itu kita lebih harus kita pentingkan untuk memenuhi sahnya kita melakukan yang lebih dekat, ya. Karena belum tentu kita lebih jauh juga diterima, kan? Baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh sebab itu, sholat Jumat tidak sah dilaksanakan di ladang-ladang. Masa ya kalian sholat Jumat di ladang? Kalian mengunjurian, waktu sholat Jumat kita ada orang kita cukup ini, kita mengunjurian orang 40, kita sholat Jumat di sini tidak sah. Harus di masjid. Karena ladang itu adalah penduduknya hanya singgah sementara, bukan menetap. Nah, itu tadi ada di poin syarat wajib yang nomor 6. Oke. Dan yang lanjut yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat tidak sah hukumnya kalau tidak dilaksanakan sendiri-sendiri. Dan untuk banyak juga yang orang mengatakan, para ulama itu mengatakan harus kita berjamaah sholat Jumat karena kita menganut mazhab Imam Syafi'i, yaitu Nahdlatul Ulama. Dengan perkataan beliau itu udah, kalau nggak salah itu saya sudah lupa, itu mengatakan lebih baiknya minimal itu kita melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang, ya. Dan bicara dari masjid ke masjid itu berapa? Sampai tahu? Masjid ke masjid minimal dari rumah ke masjid. Ya. Dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid.
tahu? Lupa tadi. Yaitu 1 kilometer. Kalian sudah masa sholat Jumat itu dari umur berapa? Umur berapa? Ini dari kelas Dari kelas 4 SD. Pak SD umur berapa? 9. 9 tahun. Udah balik ya? Udah balik. Masa kalian 9 tahun belum balik? Ayo, kita lanjut yang nomor 3. Ayo. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, dilaksanakan pada waktu zuhur karena waktu zuhur itu sama halnya dengan waktu sholat Jumat. Nah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kembali an ani ibni Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilu syamsu. Rawahu al-Bukhari. Yaitu dengan artinya sesungguhnya Rasulullah melaksanakan sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Nah, kalau waktu sholat zuhur itu matahari telah tergelincir, sama nggak? Nah, Sama. Jadi kalau misalnya ada waktu sholat Jumat udah sholat, misalnya kalian menemukan ya, udah sholat Jumat terus agak hujan lagi, mending kalau kita sholat zuhur kan tidak membatalkan atau tidak mengurangi sah kita sholat Jumat kayak sholat zuhur. Tapi kalau ada lagi terus melaksanakan sholat zuhur itu wajib tidak dulu. Syarat kita kan udah tadi kan pas saat sholat Jumat kita udah apa? Udah kita lagi, ya kan? Tidak boleh. Langsung di koma. Ini yang 4 didahului oleh 2 khutbah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, yaitu an Abi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsubu iman thumma ya'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-ana. Rawahu al-Bukhari. Hadis rawah al-Bukhari dan Muslim. Artinya Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lagi seperti yang dilakukan sekarang. Ada kalian lihat orang khutbah itu dengan duduk terus saja. Jangan seperti teman kalian siapa? Mudin itu. Ya. Nah, itu kan beda karena dia ada kelainan fisik. Masa kita paksakan? Kan paling banyak itu roda ya. Kita paksakan. Ayo kamu berdiri. Kan salah wajib tadi apa? Sedang tidak keadaan sakit. Apalagi dia malah khutbah. Kan? Enggak bisa. Enggak boleh kita paksakan. Lebih baik dia duduk kalau memang suruh khutbah. Oke, cukup untuk yang syarat B, yaitu syarat sah sholat Jumat. Kita sambung yang C, khutbah Jumat. Siapa yang pernah khutbah Jumat? Oke, kamu pernah nggak? berapa kali? Kali ya, berapa? Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat berikut ini. Siapa yang tahu syarat rukun khutbah Jumat coba? Ayo, 1. Adalah Apa? 2. Sholawat 3. Kasihan Oke. 4. ayat Al-Quran. 5 doa. Hamdalah itu bisa kita ceritakan mengucapkan kan alhamdulillahirobbilalamin, hamdan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa? Sanus, rukun 2 khutbah atau rukun khutbah. Apa enggak?
Betul. Kamu apa enggak? Hafal. Oke. Yang satu ya, ngapal. Berarti yang lain ini jarang. 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 Enggak apa-apa. Kita sebagai pengalaman. Saya dulu juga di Jawa. Jawanya saya dulu sekolahnya di Jawa. Itu menjadi khotbah pernah khotbah. Pernah khotbah juga. Itu saya itu pendatang malahan. Khotbah. Katanya, kamu santri. Kamu harus bisa khotbah. Kita itu kita belajar di pondok. Pokoknya kita harus siap dalam keadaan di masyarakat. Kamu harus bisa ini, bisa itu. Apalagi sholat Jumat setiap di pondok setiap seminggu sekali harus wajib. Enggak ada katanya enggak sholat Jumat pasti dihukum. Ini enggak. Aku sholat Jumat tidur. Ya kan? Apalagi sampai masa rukun khotbah nggak hafal, hafalin ya. Iya. Besok dites lagi, teman-temannya nggak datang, usahakan datang. Besok itu ya, jangan usahakan harus kalau nggak datang besok saya denda ya. Kita ini udah semester 2. Kalian kalau nggak belajar terus, nggak masuk terus, tanya alfanya kalian nggak kan naik kelas. Semester 2 itu udah semester akhir. Kalau kalian mau duduk di kelas ini terus ya silakan, berarti kamu menurut saya gitu ya. Tadi satu rukun khotbah atau rukun 2 khotbah. Yang kedua syarat khotbah. Tapi tahu syarat khotbah? Tahu? Ada yang udah tahu syarat khotbah? Belum. Oke, syarat khotbah yaitu satu, khotbah Jumat dilaksanakan setelah tergelincir matahari. 2, khatib berdiri apabila ia mampu. Seperti tadi apa yang saya bicarakan, terhadap teman kalian memiliki disabilitas atau kekurangan ya. Yang C, khatib duduk di antara 2 khotbah. Tahu kan? Kalian pasti kalau khotbah Jumat lihat khotbah pertama ada khatibnya, satu khotbah kedua Bilal sholawat itu khatib duduk, terus dia berdiri lagi setelah sholawat. Pasti itu sering dijumpakan dengan sering lagi. Memang itu syaratnya khotbah. Yang D, disampaikan dengan suara keras dan jelas. Orang khotib itu harus mempunyai suara tegas. Ini enggak. Alhamdulillah, apa itu? Khotib itu seperti kita berceramah, seperti kita menegakkan kebenaran, atau kita ibaratkan ada orang yang salah kita bentak dengan secara Islami. Ya kayak ada temanmu yang salah, kita melakukan kebenaran, kita harus pasti kalian itu berbicara dengan nada yang tegas kan? Nggak pernah kalian itu loh kayak salah, nggak pernah. Pasti kalian tegas kalau memang itu salah, ya kan? Kayak gitu. Oke, lanjut. Yang E, 2 khutbah dilaksanakan secara berturut-turut. Ya, kalian pernah ya? Misalnya, alhamdulillah khutbah pertama, terus duduk kan. Khutbah kedua nanti sholat dulu kita. Nanti kita lanjut kedua. Itu nggak ada pasti. Nggak pernah sekarang ya, nggak pernah. Itu tidak bisa karena syaratnya kalau khutbah atau jadi khutib, kita berkhutbah itu secara berturut-turut, tidak ada kita menjedakan dengan hal lain berkat khutbah. Iya. Jadi ya, karena dilaksanakan secara berturut-turut. Kalau kalian mau kayak gitu ya berarti nggak sah khutbah kalian. Yang F, khutib harus suci dari hadas dan najis. Ada habis kencing, sarung nggak dibasuh, kalian kencing nggak dibasuh, cepet-cepet, nggak ada kata cepet-cepet. Padahal kan wudhu, tapi itu ada najis, gitu. Apalagi kalian sedang berhadas, kalian misalnya sebelum Jumatan tidur, kalian nggak sengaja mimpi, ya.
kayak gitulah ibaratkan kayak gitu. Kita terus sholat Jumat. Oh ya, saya kira khotbah ini mandi enggak, langsung berwudu khotbah. Nah, itu jangan sampai terjadi karena syaratnya khatib harus suci dari hadas dan najis. Yang G, khatib harus menutup aurat. Nah, ini juga nggak ada namanya khatib kok pakai celana pendek di atas mimbar. Itu namanya orang gila. Nah, dari yang G ini aja kita udah dapat yaitu dalam syarat wajibnya yaitu berakal. Orang gila aja nggak bisa sholat Jumat, orang bercelana pendek aja nggak bisa ikut sholat Jumat, apalagi jadi khotib. Oke. Untuk penjelasannya ini paham? Oke. Nanti dibuat kelompok ya. Nanti aja kalau sekarang kalian berkelompok sesuai absen kalian. Kalian ada orang 30 siswa kalian ya. 30 karena tadi ada kendala hujan deras sekali, mungkin saya maafkan untuk kali ini cuma orang 3 nggak apa-apa. Apa sanksi yang tidak hadir? Kita tunda aja. Kita nggak usah punya untuk kita memperbaiki kelas ini. Bangku aja banyak yang dilipat di sini, nggak ada yang masuk ya. Kita untuk ngepel untuk anu aja ya. Oke, untuk pelajaran siang ini sampai di situ dulu ya. Untuk minggu depan kalian belajar fikih hari apa lagi? Hari Ada apa? Senin. Hah? Hari apa? Senin. Senin. Yakin Senin? Senin fikih. Iya. Oke. Untuk Senin besok kita harus ya itu apa ya? Nah, kita masuk sunnah khutbah. Untuk depan kita masuk sunnah khutbah. Terus sudah sunnah khutbah, sunnah sholat Jumat, halaman sholat Jumat dan lain-lain. Adapun nanti kita juga masuk dengan tata cara sholat Jumat. Oke, kalian berdiskusi dulu hari ini. Baca-baca dulu tadi yang di buku, pakai kalian dibaca ya, dibaca dulu, nanti mau saya tanya satu-satu ya. Kita tanya satu-satu. Kalau nggak bisa apa hukumannya? Nggak bisa apa hukumannya? Ayo. Apa hukumannya? Ini fine aja, kalau aja. Saya nggak mau keras. Saya kalian buat supaya kalian paham, kita bikin asik di kelas ini ya. Ayo. Apa hukumannya? Baca itu buku dibaca. Nanti saya tanyakan, jangan ribut ya. Setelah ini pelajaran dengan siapa? Sandi. Pelajaran apa? Akhlak. Akhlak. Ini jam 10. Berarti nanti sebelum zuhur kalian sudah selesai ya? Ini hari Sabtu berarti kalian pulangnya bener lah sebelum zuhur, nanti udah pulang belajar. Oke, udah selesai bacanya? Udah. Ayo saya tanya satu-satu. Jawab ya. Tadi kita masuk yaitu syarat sah sholat Jumat. Oke. Syarat sah sholat Jumat yaitu apa tadi ya? Kita tidak sah apabila kita makan di ladang
atau perkebunan. Karena apa? Boleh jawab? Karena apa? Karena Tidak ada penduduk yang tetap. tetap. Apa? Coba? Tidak ada penduduk yang tetap. Karena tidak ada penduduk yang tetap atau bermukim. Oke. Kedua, ya soalnya banyak kita akan jawab, santai aja. Khotbah Jumat, udah masuk khotib ini, kita mau khotib aja. Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah, ya, yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Rukun khotbah Jumat, kamu tadi hafal udah kan? Ayo siapa yang hafalkan tadi? Yang pertama apa? Basmalah. Apa? Apa? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, Salawat. selawat. Ketiga, Wasiat. ini. Ketiga apa? Kasihan. Yang belajar ini kan. Lupa. Siap. Yang keempat, Ayat-ayat Al-Quran. oke. Yang kelima, Doa. paham lah kalian. Kalian sudah pernah praktek kan soalnya. Kalau kecil tidak pernah praktek karena pondok kita ini spesial. Ya. Yang kedua, syarat khotbah. Oke, syarat khotbah yang pertama apa? Salam. Syarat khotbah. Harus Ayo, Harus baru tadi. harus suci. Harus. Suci dari hadas dari najis. hadas maupun najis. Ayo terus. Lagi. Yang kedua, harus berpakaian yang sopan Atau Bersih. atau bersih, pakaian yang bersih. terus ada terus menutup Menutup aurat. Aduh, yuk terus. Tiga. Ada 7 ini ya, 3. Teman-teman ada disabilitas kan? Ya, apa itu? Namanya apa? Apa yuk? Aduh, kalian Harus ini. Tidak memaksakan sakit, kalau sakit tidak boleh memaksakan. Bukannya tidak boleh. Gimana ya? Arti berdiri apabila Mampu. Nah, tidak mampu tidak dimajukan Diwajibkan diri. Nah, yuk yang keempat. Ayo, Yang keempat saya kasih clue. Harus tegas. Oke, tegas, benar. Tegas, soalnya keras dan tegas jelas. Tegas. Nah, gitu ya. Ya bukan marah-marah juga, tegas kan. Soal kita tegas. Yang keenam, ayo. 5. 5 apa 6? 5 ya? 6. 6. 6. Tidak boleh memakai celana Pendek. Nah, itu sama saja menutup Aurat. aurat. Udah tadi. Ayo. berat. Sama saja. Kalau orang itu ya berakal itu kalau nggak berakal itu nggak mungkin dia. Nah, masa kalian jadi masih khotib kan jadi kalian yang jadi gila. Ayo, ini yang apa? Yang sering dilakukan ini pas khotbah. Apa? Berturut-turut Khotbah dilakukan secara ya kan khotbah dilakukan secara berturut-turut. Lagi, panas ini kan, hawanya panas ini. Apa? Saya kasih dulu. Harus matahari bergelincir. Masuk yang matahari. Ngikutin matahari. Jangan matahari. Matahari. Oke, saya anggap hari ini paham. Cukup paham, mulai paham. Untuk mata pelajaran fikih yaitu bab sholat Jumat. Nanti untuk minggu depan itu kan hari Senin sama satu lagi ya. Sama satu itu 2 hari. Untuk Senin depan itu kita masuk sunnah khotbah, untuk Sabtu kita praktek khotbahnya ya. Praktek khotbah satu-satu. Oke, cukup sekian pelajaran siang hari ini, pagi menjelang siang. Semoga apa yang kita pelajari
dapat berguna bagi kita dan teman-teman yang lain. Amin. Kita akhiri pelajaran pagi menjelang siang ini dengan bacaan Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi